Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Shadaqallahul azim. Firman Tuhan di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat ke-22 dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayat ini terjemahnya lebih kurang demikian. Siapakah yang lebih zalim tertimbang orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripada peringatan itu. Kami terhadap orang-orang berdosa akan menghukum. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang terhormat, kelanjutan pengajian kita bulan yang lalu sesudah membicarakan ciri-ciri yang khas bagi orang baik-baik yang dinamakan orang beriman. Ternyata manusia beriman tandanya yang pertama, kalau mendengarkan ayat Tuhan langsung sujud. Kadang-kadang tidak memerlukan pulang. Di mana dia mendengarkan ayat Allah, keningnya jatuh ke lantai. Harru sujada, tersungkur sujud langsung dengan tidak melihat jam lagi. Kecepatan untuk sujud pertanda dari patuh, patih, taat. Rahasia iman, rahasia taat, bukan rahasia tahu. Banyak orang yang tahu kepada Tuhan tapi tidak pernah taat ke Tuhan. Dia paling tahu tentang Tuhan, sifat Tuhan hafal, tapi tidak pernah mematuhi dan tidak pernah menikmati. Iman mengandung unsur hub, sayang. Tidak mungkin iman itu ada di dada kalau sayang ke Tuhan tidak ada. Sayang ke Tuhan melebihi segala. Melebihi sayang ke harta, sayang ke bini, sayang ke suami, sayang ke anak, sayang ke kursi, sayang ke tanah, sayang ke air. Segala sesuatu kalah dengan sayang ke Tuhan. Pertanda sayang ke Tuhan, satu, senang
balik ke Tuhan. Pertanda sayang ke Tuhan, senang balik ke Tuhan. Wahai manusia yang bosan untuk balik ke Tuhan, apalagi ngeri untuk balik ke Tuhan, apalagi tidak mau balik ke Tuhan, ketahuilah, pendirianmu ini menunjukkan jarak antara hatimu dengan Tuhan belum dirangkaikan oleh unsur iman. Beriman ke Allah, beriman ke Allah, beriman ke Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanyakan seluruh kafir Quraisy yang jadi musuhnya Muhammad, kau tanya satu persatu, siapa pembina langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menjadikan dirimu? Allah. Kenapa tidak sujud ke Allah? Belum ada hari. Pendek saja belum ada hari. Sudah berani balik ke Allah. Maaf. Takut. Padahal balik ke Allah ini tanda sayang ke Allah. Bagaimana sayangmu ke binimu? Kalau balik ke rumah binimu, hatimu tidak tertarik. Bagaimana kamu mengatakan sayang ke suamimu? Duduk bersama suamimu, badanmu gatal. Bagaimana kamu dinamakan sayang ke Allah? Kalau sujud ke Allah, enggak tertarik. Sederhana sekali pengajian ini. Innama yu'minu biayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Kalau terdengar ayat Allah, kharru sujada, tidak pakai tempo lagi, dia meniara ke bumi. Subhanakallahumma rabbi inni kuntu minaz zalimin. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Ini tanda orang beriman. Cepat sujud, cepat sujud, cepat sujud ke Tuhan. Pada waktu sujud, hubungan dengan Tuhan dirangkaikannya sekokoh-kokohnya. Sabbahu, dia mengucapkan tasbih, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada yang lebih suci dari engkau ya Allah. Yang paling kotor ini orangnya. Aku yang paling tidak bersih. Subhanak, subhanak. Engkau maha suci ya Allah. Tidak ada cacatmu, tidak ada nodamu. Wa bihamdik, segala perbuatanmu terpuji ya Allah. Termasuk engkau sudah menjadikanku sebagai manusia. Mukaku tidak berbulu, kayak ketek. Engkau bikin diriku jadi manusia. Alhamdulillah. Puji untuk engkau ya Allah. Sudah sekian tahun engkau mengizinkan aku tinggal di bumimu. Dengan tidak engkau tagih bayaran. Engkau beri aku pacar. Engkau beri aku anak. Engkau beri aku rumah. Engkau beri aku tanah. Engkau beri aku air. Tanah. Air. Merdeka. Berdaulat. Tapi belum aman. Belum makmur, masih di dalam usaha pembinaan kemakmurannya. Tapi alhamdulillah, puji untuk engkau ya Allah, saya sudah mempunyai tanah air dan berdaulat di tanah airku. Hanya sebagian manusia memandangku biji jambu mete di tanah airku sendiri. Biji jambu mete. Namanya biji jambu, tapi diletakkan di luar. Tidak boleh turut apa-apa. Hanya satu tempo jadi sasaran celaan dan makian. Saudara-saudari yang terhormat, sujud ke Allah. Bertasbih. Mengagungkan nama Tuhan. Memuji Tuhan pagi sore. Diiringi dengan tawadhu.
wa hum la yastakbirun. Tanda orang beriman kepada Allah, sombong tidak ada pada dirinya. Barang siapa yang di dadanya ada takabur dan sombong sebesar biji bayam, dibelah 7, sepertujuh dari biji bayam takabur, haram untuk dia surga. Orang ini tidak bisa masuk surga, sekalipun haji saban tahun, sekalipun jadi panitia haji. Akibat takabur ada di dada. Kosongkan dirimu dari takabur. Kosongkan dirimu dari takabur. Tidak ada dosa yang lebih berat dari takabur. Al-kibriya uridai, kata Tuhan dalam hadis kursi. Sombong itu bajuku, kata Tuhan. Siapa yang memakai bajuku, merampok bajuku, berarti memaklumkan perang terhadap aku, kata Tuhan. Wahai orang yang sombong karena harta, hati-hati, duit tidak ada sangkut paut dengan badanmu. Uang kertas letaknya di berangkat, bukan dalam perutmu. Kenapa kamu bersombong-sombong dengan harta? Wahai orang yang bersombong-sombong dengan darah, karena kamu anak orang baik-baik. Tidak pantas manusia bersombong-sombong dengan darah turunan. Karena kita semua datang dari Adam. Kamu bersombong-sombong dengan ilmu, lebih tidak pantas. Orang berilmu harus lebih tawadhu. Tidak pantas ilmu jadi alat bersombong-sombong. Apalagi paku dan strip, apalagi kuntau dan karate, boxing, juara. Kena rematik tanganmu megang raket saja tidak bisa lagi. Akan bersombong-sombong, sangat tidak pantas manusia bersombong-sombong. Rupamu, mukamu manis karena dipupuri. Isi perutmu tahi, isi badanmu seluruhnya busuk. Dengan alasan apa kamu akan bersombong-sombong? Wa hum la yastakbirun. Tanda orang iman kepada Allah, menjauhkan diri dari sifat sombong. Saya ulang sekali lagi apa yang sudah dibaca dalam pengajian bulan yang lalu. Antara iman kepada Allah, antara sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid, memuji nama Allah terus menerus, tidak bisa dipisahkan dengan salat tahajud. Bangunlah malam, merataplah, menangislah ke Tuhanmu malam untuk minta ampun. Salatul lail. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lembungnya terpisah dari kasur di waktu malam. Dia mengurangi tidur. Yad'una rabbahum, karena ingin berdoa ke Tuhan. Banyak yang minta ke Tuhan. Khaufan wa tama'an. Meminta dalam keadaan takut. Takut masuk jahanam, takut ledakan peluru lagi besok, kebakaran lagi besok. Ya, kalau yang kebakaran rumah, kalau yang kebakaran badanmu, ainal mafar, kamu akan lari kemana? Nah, sampai sekarang api itu tidak punya mata. Dia sergap mana yang dia maukan. Bahaya bisa datang dari seluruh penjuru angin. Hari kita besok penuh dengan keadaan yang tidak dimengerti. Kita ingin memohon lindungan kepada Allah. Oh Allah, aku lemah, anakku lemah, cucuku lemah, keluarga aku lemah. Hidup penuh musibah dan malapetaka. Kalau tidak dengan naunganmu, payah aku besok. Aku merindukan ya Allah naunganmu. Aku merindukan ya Allah rahmatmu. Aku merindukan ya Allah keselamatan dari hadratmu.
seperti Musa meratap di pinggir Sahara Sinai ketika mendekati Madian. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Oh Tuhan, terhadap barang-barang baik yang sudah Engkau sediakan untuk diriku, hari ini aku merindukan itu, ya Allah. Inni faqir, inni faqir. Saya melarat, memerlukan barang-barang baik yang sudah Engkau sediakan untuk diriku. Serahkanlah ke tanganku khair yang baik itu. Al-Ghazali Hujjatul Islam mengingatkan manusia setelah mengambil perbandingan kepada Yamamah, burung doro, burung dara, merpati. Ghazali mengatakan perlambang keibuan ada pada merpati. Kalau sudah lebih tengah malam, induk merpati akan bangun, meratap, menangis, berhibah-hibah, nangisi anaknya, nangisi cucunya. Pencinta-pencinta burung merpati akan mengetahui betapa dalamnya penyelidikan Ghazali tentang burung. Termasuk beberapa jenis burung balam jambi yang sama wataknya dengan merpati, suka menangis tengah malam, menangis tengah malam, menangis tengah malam. Ghazali mengatakan, kalau burung bisa meratap menangis tengah malam, mengenangkan nasib, wahai manusia, kok kamu tidak pernah bangun tengah malam untuk bermohon ke Tuhanmu, untuk menangis di hadapan Tuhanmu? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Berdoa kepada Allah tengah malam. Dibasahi air mata ketakutan, dibasahi air mata kesadaran, kerinduan kepada kekayaan yang dikurniakan Allah. Ini ciri yang tertentu bagi orang beriman. Saudara-saudara yang terhormat, saya ulang sekali lagi, ini ulangan keterangan bulan yang lalu. Perlu saya ulang, oleh karena pengajian tentang salatul lail, pengajian tentang salat tahajud, dan asungan menjarai kasur tengah malam. Saya turut penyokong KB. Wahai manusia-manusia subur, jarangkanlah anakmu dengan salat tahajud. Jarangkan anakmu dengan salat tahajud. Jangan cari alat-alat lain sambil mencari surga. Jauh ke lembungmu dari kasur. Biarkan yang ngorok itu celeng saja. Kamu jangan turut ngorok malam. Tidak pantas manusia ngorok. Ya. Kurangi tidur. Apalagi satu kali kamu berdoa tengah malam, namamu akan terpanggil nanti di mahsyar. Ada hadis yang mengatakan bahwa di mahsyar nanti malaikat akan memanggil, wahai manusia-manusia yang berhak mendapat kemuliaan. Wahai manusia yang berhak mendapat kemuliaan di mahsyar. Jadi maksud dengan orang yang berhak mendapat kemuliaan, orang yang pernah merenggangkan lembungnya tengah malam karena hendak berdoa kepada Allah, dia bangun, memisahkan dirinya dari kehidupan suami istri,
bertengkar untuk menangis di muka Tuhan. Manusia yang pernah melakukan salat tahajud ini akan disisihkan Tuhan nanti di mahsyar, diringankan dari hisab. Dan dalam beberapa hadis dinyatakan dilepaskan dari hisab. Tidak ada perhitungan untuk dia, kesalahan-kesalahannya. Ya ampun Tuhan, akibat dia melakukan salat tahajud. Cobalah, nikmati. Sebelum kubur memangku badanmu. Saudara-saudara yang terhormat, saya ulang sekali lagi. Sangat bermutu sekali kalau salat tahajudmu kamu iringi dengan rattilil Qur'ana tartila. Dalam dinginnya malam, sepinya malam, seluruh manusia tidur, kamu bangun dengan kitabullah. Bacalah surat Waqi'ah, bacalah surat Al-Muluk, bacalah Quran mana yang kamu bisa baca. Dan usahakan membaca dengan hatimu, dengan kesadaran, dan dengan tartil yang baik. Ini wasilah untuk kamu bermohon kepada Allah. Meminta apa? Silakan sesudah membaca Quran. Rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan tuangkan kepada dirimu kata yang maha berat. Qawlan tsaqila. Apakah ini maksud dengan qawlan tsaqila? Allah lah yang tahu. Tidak ada batas bagi manusia mengabulkan permintaan orang yang bermohon kepadanya. Maaf, saudara-saudara, oleh karena ada soal lain yang akan saya bicarakan, ulangan pembicaraan yang lalu ini saya stop sampai di sini. Kita tidak akan bicarakan lagi masalah salat tahajud. Hanya saya lupa membawa catatan kertas. Sudah saya catat sebenarnya minggu yang lalu di Pekalongan, kelupaan bawa. Supaya saya jangan salah, saya minta maaf. Oleh karena doa iftitah untuk salat tahajud, doa iftitah untuk salat tahajud, atau doa iftitah untuk salat witir, doa iftitah untuk salatul lail, boleh saudara baca seperti iftitah yang biasa. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh saudara teruskan dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, seperti biasa. Tapi kalau saudara hendak membaca doa iftitah tahajud yang khusus diajarkan oleh Aisyah, ketika orang bertanya, ya Aisyah, kalau Rasulullah salat tahajud dan dia melakukan salatul lail, bagaimana bentuk doa iftitahnya? Rupanya Aisyah mempunyai catatan doa iftitah Rasulullah untuk salat tahajud ada sirat yang khusus. Ini yang saya katakan, saya sudah catat, lupa bawa. Insya Allah nanti saya fotokopi, saya tulis baik-baik nanti sebelum pengajian minggu depan, sebelum saya kirim kepada panitia pengajian, mana yang memerlukan boleh minta nanti kepada pengurus ini pengajian. Bunyinya doa kita itu begini: Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila Fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Inilah kira-kira lafadznya doa iftitah yang biasa dibaca Rasulullah kalau dia melakukan salat tahajud. Dan Aisyah menjelaskan, terutama kalau Rasulullah melakukan salat witir, ini doa iftitah yang dia baca.
Oleh karena doa ini agak panjang, jangan salah harakat, jangan salah baris. Lebih baik saya sendiri catat, nanti saya kirim kepada panitia. Dan saudara boleh menerima langsung nanti dari panitia. Gratis. Tidak perlu pakai bayaran. Fotokopi ini ada yang punya tustel, nanti akan memfoto. Jadi saudara-saudara, kenapa kok lain doa iftitah? Memang catatan-catatan penghidupan Nabi menunjukkan ad'iyat, doa-doa yang dibaca Nabi yang ma'thur, yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, itu sangat memerlukan kesungguhan mencari. Kerap kali doa-doa yang semacam ini kelupaan orang yang mencari, dikira tidak ada doa yang khusus. Selamanya Nabi kalau melakukan salat lail, kontak dulu dengan Jibril, Mikail dan Israfil. Dia panggil Tuhan dengan nama Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Alimul ghaibi wasyahadah, yang tahu segala perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Engkau yang menghakimi di antara hambamu dalam soal-soal yang mereka berselisih. Aku mohon ya Allah, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haq. Tunjukkan kepada saya hal-hal yang sekarang dipertengkarkan orang. Manakah yang benar? Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Engkau berjanji akan menunjuki orang yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Ini sekarang orang yang mempenuhkan jalan yang lurus itu. Aku ya Allah, berikan kepadaku jalan yang lurus. Yang dipertengkarkan orang sekarang. Nampak bahwa pada doa ini ada terletak kekuatan permohonan. Jadi pantas kalau doa iftitah ini dijadikan bacaan khusus sebelum membaca Fatihah. Saudara-saudara, saya janji, mudah-mudahan saja janji ini ditolong Tuhan bisa saya penuhi cepat. Saudara-saudara, kafir bermacam-macam tingkat. Kafir yang timbul karena fatrah pada zaman akhir ini tidak ada lagi. Fatrah artinya zaman putus wahyu. Saudara-saudara, kalau sudah terletak biar tidak diminum. Lihat ini saja, kadang-kadang haus sudah lepas. Nanti minumnya nanti. Kafir karena fatrah, karena putus wahyu, tidak ada lagi. Antara Nabi dengan Nabi disebutkan ada zaman fatrah, putus wahyu. Tapi komunikasi antara Tuhan dengan alam, ternyata sesudah Nabi Muhammad lahir tidak pernah lagi komunikasi ini terputus. Sekalipun Nabi sudah meninggal dunia dan tidak ada Nabi lagi sesudahnya, setiap menit manusia ada kontak dengan Tuhan. Petunjuk Tuhan datang ke bumi ini dalam setiap detik dan setiap waktu. Tidak ada zaman putus wahyu. Bagaimana kaifiat sampainya petunjuk Allah ke dunia, Allah lah yang tahu. Tapi dalam surat Qaf dijelaskan oleh Tuhan tentang orang yang bertengkar di muka Allah. Kelompok manusia di akhirat nanti bertengkar di muka Allah. Berlain pendapat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la taqtasimu ladayya. La taqtasimu ladayya. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku sudah menjelaskan ini semua kepadamu. NO dengan Muhammadiyah tidak boleh bertengkar lagi.
Karena jalan untuk menyatukan pendapat sudah diberikan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku sudah menjelaskan seluruhnya ini kepadamu di dunia dulu. Ini tidak saja NU dengan Muhammadiyah. Antara Irak dengan Iran juga tidak ada alasan untuk bertengkar. Qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku sudah menjelaskan kepadamu jalan penyelesaian. Apalagi bagi kita suku-suku Indonesia sekarang akan bertengkar satu sama lain. Tidak ada alasan lagi. Pelajaran sudah diberikan Allah lengkap. Kalau kita masih bertengkar dan belain pendapat, strik. Kepala. Otakmu tidak beres. Pelajaran dari Allah sudah ada. Kamu tidak ngerti salat. Ya Allah. Ayat salat sudah 13 kurun. Diperdengarkan terus di cakrawala. Kok telingamu tidak mendengar? Sumpah telingamu berkali ada tebal sekali. Pelajaran kepada dunia sekarang. Ternyata azan oleh Apollo. Astronot di balik alam yang kita hidupi ini pernah mendengar suara aneh di langit katanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa itu suara azan. Manusia mendengar tengah malam suara-suara yang aneh yang mengingatkan orang kepada kebenaran. Ini menunjukkan suara-suara hidayah Allah tidak terputus-putus kepada dunia sekarang ini. Inilah dalil. Pertama menunjukkan bahwa zaman fatrah, zaman putus wahyu sudah tidak ada lagi. Wahyu berjalan terus. Seluruh pelajaran terbuka. Kalau ada orang tidak mendengar, pekat kupingmu. Kamu yang salah. Orang sudah ngaji. Setiap Jumat akhir bulan, kamu kok tidak datang? Sudah dapat surat undangan lagi, tidak datang juga ngaji. Nanti pengajian yang disalahkan. Ini yang setiap bulan, pagi sore hidayat Allah melintas di telingamu. Ya, kamu yang tidak memasukkan ke telingamu. Saudara-saudara yang terhormat, perlukah ada dakwah? Perlukah ada tabligh? Saya termasuk aliran yang mengatakan tidak perlu. Dakwah dan tabligh tidak perlu. Yang perlu, yang harus didakwahi mencari. Bukan tukang dakwah yang harus berkeliling. Orang Pekalongan datang ke Jakarta ngaji, ini sebenarnya tidak benar. Harusnya orang Jakarta datang ke Pekalongan. Ya. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti, katanya Imam Malik. Ilmu itu harus dicari, didatangi, bukan ditunggu supaya datang ke rumahmu. Ini kalau guru tidak datang dari Pekalongan, tidak datang mengaji. Saya minta saudara nanti datang ke Pekalongan. Itu namanya al-ilmu yu'ta. Apalagi kalau ada guru yang lebih dekat dari Pekalongan. Jangan-jangan di belakang rumahmu ada guru. Lebih dekat datangi guru. Ini yang benar. Jangan ditunggu ilmu datang. Apalagi ilmu dijajakan, direklamekan, dibanting harga murah. Ini kursnya ilmu jatuh ke bawah. Tidak bisa. Ilmu berharga. Di dalam Islam yang ada utlubul ilm, perintah dari Rasulullah. Utlubul, cari ilmu, bukan tunggu ilmu. Tapi utlubul, kamu cari. Jadi murid yang harus jalan, bukan guru. Hanya untuk sementara sekarang, untuk menghemat tenaga. Bolehlah guru.
datang sekali-sekali. Tapi ya untuk jangka lama ini tidak benar. Apalagi barakahnya ilmu yang diantarkan guru kurang. Tapi ilmu yang dicari murid, mabruk, diberkahi Allah. Jadi murid yang mesti melangkah mencari guru. Bukan guru yang harus keliling-keliling menjual barang nggak laku. Kadang-kadang sampai dibanting harganya. Maaf saudara-saudara, ini pembicaraan nilai ilmu. Ilmu agama lebih bernilai dari segala ilmu. Kenapa ini yang harus dibanting dengan harga murah? Tidak. Kita sebagai orang Islam harus menjunjung tinggi ilmu. Mendekati ilmu. Mencari ilmu. Jangan ditunggu ilmu akan sampai ke rumahmu. Salah kamu. Utlubul ilm. Walau bisi. Cari ilmu. Kalau perlu pergi ke... Bukan saja ke Glodok. Tapi ke Glodok yang jauh di sana lagi. Ke Shanghai boleh. Ke Peking boleh. Ke Taiwan boleh. Nah, ke Hong Kong juga boleh. Apalagi sudah ada tempat mengaji di Jakarta. Datangi. Ini penghargaan kepada ilmu. Sekarang yang akan saya bicarakan, kelompok yang melihat petunjuk Tuhan persis seperti orang berjalan malam yang dibantu oleh cahaya kilat. Malam gelap, hari hujan-hujan. Alangkah sukanya berjalan malam. Tapi kalau ada kilat di udara, al-barak membantu menyinari jalan. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Untung kilat masih bisa membantu matanya untuk berjalan malam. Kalau kilat menyambar cahaya terang, dia bergerak. Kalau kilat berhenti, gelap datang, dia pun turut berhenti. Ini manusia yang sekali-sekali mendapat petunjuk. Tapi dalam banyak kali dia kehilangan petunjuk. Karena kilat tidak selamanya menyambar di udara. Kadang-kadang gelap berkepanjangan. Karenanya orang harus berjihad. Menembus gelap. Menembus segala rintangan-rintangan yang menghalangi kita untuk menemukan pengetahuan agama. Ini yang dinamakan mujahadah di dalam ilmu. Saudara-saudara, kalau kamu sampai mati nanti tidak berhasil menemukan hidayat Allah, kamu akan ditanya di balik kubur. Pernahkah hidayat itu kamu cari? Mungkin kita harus menjawab dengan terus terang. Tidak ada tempo aku mencari ilmu. Tidak ketarik kepada ilmu agama. Ini nanti akan mengantarkanmu ke Jahannam. Oh, jadi kamu tidak ketarik kepada ilmu agama. Ilmu tentang bikin kue, kamu ketarik. Ilmu tentang gunting baju, kamu ketarik. Ke ilmu tentang jalan ke surga, kok kamu tidak ketarik? Di mana pertimbanganmu, kata malaikat? Saudara, baiklah kita tinggalkan orang yang malas dalam gagal tidak berhasil. Sekarang yang akan saya bicarakan bukan kelompok malas. Kelompok yang terbesar jumlahnya di dunia sekarang. Yang disebutkan di dalam Al-Quran pada ayat yang saya bacakan tadi. Tuhan menanyakan kepada kita, tahukah kamu siapa orang yang paling kafir di dunia ini? Yang paling zalim? Wa man azlamu? Siapakah yang lebih zalim? Mimman dzukira bi ayati rabbih. Tertimbang orang yang sudah diberi peringatan dengan ayat Tuhannya. Sesudah mendengarkan peringatan itu, a'rada. Yang banting. Setir, lari ke belakang. A'rada anha. Sesudah mendengarkan keterangan agama, dia meninggalkan agama. Sudah tahu ngaji, baru dia ngejek pengajian.
Ngalah. Sudah dia 2-3 kali saya datang. Itu juga. Hah? Itu juga apa? Itu juga. Ini. Jadi karena itu juga. Itu kamu tidak datang lagi. Ini. A'rada anha. Ngejek lagi dari tempat jauh. Maki-maki lagi kepada agama. Ini. Kelas manusia khusus di dunia. Sampai kepadanya petunjuk Allah. Ayat Allah dibacakan di hadapannya, ditafsirkan. Tapi dia balik ke belakang dan menentang. Bukan dia tidak mengamalkan, dia menentang. A'rada. Dia berpaling. Mengambil pendirian lain. Ini. Orang yang paling zalim di dunia. Kalau dia tidak mendengar pengajian, lalu tidak beragama, lumrah. Sudah nanti. Malah sudah belajar lagi pidato sedikit-sedikit. Jadi calon mubalik. Kok tahu-tahu sekarang mubalik lebih PKI dari Aidit. Lebih PKI dari Aidit. Ya, kalau dipandang Aidit itu dulu ketua PKI terakhir. Hanya karena kursi, karena roti, karena pangkat, karena kesenangan dunia. Ngejeknya kepada agama melebihi orang Yahudi. Ya. Banyak musuh-musuh agama sekarang terdiri dari kelompok ini. Sudah tahu agama, tapi apa? Salat tidak turut, puasa tidak turut. Mu'ridin. Kelompok mu'ridin ini sekarang yang harus kita bicarakan. Mungkin diri kita juga termasuk calon untuk ini. Siapa tahu kalau besok setan berhasil menggulingkan kita. Dari seorang santri yang membela agama, kita berubah menjadi musuh agama. Ini bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Saudara-saudara yang terhormat. Karena itu, kita harus memperpanjang pembicaraan tentang ini. Dalam surat As-Sajdah, ayat ini sederhana sekali. Bunyinya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Ditutup oleh Tuhan, terhadap orang-orang yang berdosa saya akan menyiksa, kata Tuhan. Karena berdosa yang sebenarnya berdosa, i'rad ini berpaling dari agama sesudah tahu. Sudah ngerti wajibnya salat, baru dia meninggalkan salat. Sudah tahu persentase zakat, baru dia tidak berzakat. Sudah tahu undang-undang perkawinan. Sudah kawin lagi, baru berzina. Ya Allah. Buntut asu. Tidak sejelek ini. Buntut asu. Ekor anjing. Yang biasanya bengkok. Tapi tidak bisa dipijat. Untuk diluruskan. Malah tambah dipijat buntut asu itu tambah bengkok. Tambah diajar, tambah kurang ajarnya. Ini mu'ridin. Orang yang i'rad dari agama. Kalau kepada mereka terpaksa diarahkan kata-kata yang berat, maaf. Tidak ada kesalahan yang lebih berat dari ini. I'rad, berpaling dari agama sesudah mengetahui agama. Baru meringankan agama sesudah dia sendiri paham tentang agama. Saudara-saudara yang terhormat. Di dalam surat Kahfi